Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Lebih dari emas. Dalam lika-liku hidupku ada damai sejahtera-Mu. Mungkin aku belum melihat, tapi imanku tetap percaya. Lewati lembah duka cita, kan tetap pada sukacita. Karena tangan-Mu menuntunku, Kau membuatku jadi sempurna. Lebih dari emas yang fana, Kau menyucikan hatiku, sebab janji-Mu terlebih tinggi. Ku aman di tangan-Mu, biarlah semua hal yang terjadi memurnikan segenap imanku, sampai wajah-Mu terlihat di hidupku. Yesus nyata dalamku. Kau yang mampukanku, segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kau yang mampukanku, segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Lebih dari emas yang fana, Kau menyucikan hatiku, sebab janji-Mu terlebih tinggi. Ku aman di tangan-Mu, biarlah semua hal yang terjadi memurnikan segenap imanku, sampai wajah-Mu
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan. Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, sebagaimana suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepada kamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Pada bagian hari ini kita akan mempelajari hal yang paradoks. Di satu sisi, domba-domba Tuhan yang kita layani adalah orang-orang yang akan Tuhan panggil, Tuhan pulihkan, dan dijadikan anak-anaknya yang taat. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang ternyata tidak termasuk domba-domba Tuhan. Siapa yang membedakan? Alkitab mengatakan kita tidak bisa membedakan mana kambing dan mana domba sebelum Tuhan Yesus sendiri memisahkan mereka pada penghakiman akhir nanti. Kisah itu ada di Matius 25 ayat 32. Jika identitas kambing baru dibongkar di penghakiman akhir, ini berarti kita tidak boleh menghakimi sebelum waktunya. Ini juga berarti bahwa kita harus menganggap semua orang sebagai domba yang tersesat yang perlu ditunjukkan jalan untuk pulang kepada Bapa. Jika mereka masih menunjukkan taring dan menjadi serigala yang siap mencapik-capik sekalipun, kita tetap harus dengan cerdik
menghadapi mereka. Ini berarti kita tahu betapa licik dan jahatnya mereka sehingga kita tidak mudah jatuh di dalam tipu daya dan dusta mereka. Tetapi selain cerdik, kita juga harus tulus. Salah satu tanda ketulusan adalah kita terus berharap selalu suatu saat Tuhan akan mempertobatkan mereka menjadi domba-dombanya. Bagaimana supaya menjadi cerdik? Ini poin kita yang pertama. Ayat 17-18 mengatakan cerdik berarti waspada terhadap beberapa orang jahat yang belum kenal Tuhan. Tuhan Yesus mempunyai kasih yang sempurna. Meskipun dia tahu betapa jahatnya manusia, dia tetap rela datang ke dalam dunia dan melayani manusia. Para murid juga harus tahu betapa jahatnya manusia. Jika mereka tidak menyadarinya, bayangkan betapa mudahnya mereka kecewa dan putus asa akhirnya. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa mereka akan memfitnah, menghukum, menyiksa, mempermalukan utusan-utusan Tuhan itu. Waspada terhadap rencana jahat mereka. Tetapi bila akhirnya kita ditangkap, dihadapkan kepada pengadilan, Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bersaksi. Para murid harus mengetahui bagaimana menghadapi sistem dunia ini. Ini tugas yang sangat berat, tetapi Tuhan terus menjanjikan penyertaan. Bukan saja orang-orang fasik itu memiliki rencana jahat, mereka juga memiliki akses kepada oknum-oknum pemerintah yang senilai dengan mereka. Ini sangat berbahaya bagi tugas pemberitaan Injil. Tetapi jangan khawatir, di ayat 23 dikatakan, keselamatan yang dari Tuhan tidak akan pernah terlambat. Sebelum selesai mengunjungi kota-kota di Israel, maksudnya adalah sebelum habis tempat berlindung, Tuhan sudah datang memberi pertolongannya. Lalu apalagi yang dapat melatih para murid untuk menjadi cerdik? Hal lain adalah para murid perlu belajar dari Tuhan Yesus. Belajar dari kerelaannya menderita. Belajar juga dari ketaatannya kepada Bapa di surga dan ketulusan kasihnya kepada manusia. Tetapi jangan lupa di ayat 26 mengatakan bahwa yang tertutup tidak ada yang tidak akan dibuka. Ini berarti para murid harus belajar dari hikmat firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan membuat kita cerdik di dalam menghadapi manusia. Tidak ada yang mengenal manusia lebih daripada Sang Pencipta. Itu sebabnya firman dari Sang Pencipta akan sangat penting untuk membuat kita memiliki kecerdikan di dalam menghadapi orang-orang dunia yang fasik. Hikmat Allah walaupun dihina oleh dunia, tetapi melampaui kebijaksanaan manusia yang paling bijaksana di dunia sekalipun. Hal ketiga, untuk membuat kita cerdik menghadapi dunia ini adalah kesadaran akan penyertaan Tuhan yang melampaui hidup dan mati. Satu hal yang menjadi kemenangan bagi kita yang percaya dibanding dengan mereka yang tidak percaya adalah kita melihat hidup yang melampaui kematian. Orang dunia boleh memiliki kecerdikan untuk menipu, memperdaya dan meremehkan orang-orang yang diutus Tuhan, tetapi pada akhirnya orang dunia itu tidak memiliki keberanian dan ketulusan orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Mengapa? Karena kita semua melihat Allah yang memberi hidup dan berkuasa untuk menghakimi. Karena kita takut kepada Allah yang dapat menghakimi jiwa manusia dan membinasakan jiwa manusia, maka kita tidak lagi takut dan gentar kepada manusia apapun yang ada di dunia ini. Keberanian yang muncul karena takut akan Tuhan, itulah kekuatan yang besar untuk bertindak cerdik dan tulus dalam menghadapi dunia ini. Jangan takut saudara, jangan gentar. Kasihlah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kenali betapa jahatnya mereka dan betapa kejamnya mereka bisa bertindak. Tetapi jangan takut, karena Tuhan memberi kekuatan yang melampaui kekuatan apapun dan siapapun di dunia. Hikmat yang sejati muncul karena takut akan Tuhan. Dan keberanian yang sejati juga muncul karena takut akan Tuhan. Ini berita firman hari ini. Mari laksanakan tugas pemberitaan Injil.
baik atau tidak baik waktunya. Roh Kudus, Allah menyertai saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sekali lagi Engkau berfirman, bagian dari tugas pengutusan Tuhan melayani jiwa-jiwa di dunia. Kami akan bertemu domba-domba, tetapi juga kambing, bahkan serigala yang menyerang. Tetapi Engkau membekali dan mengingatkan kami supaya kami cerdik dan tulus, mengasihani setiap orang, tetapi percaya Tuhan menyertai, memberi hikmat. Dan kami harus terus dekat dengan firman-Mu, karena firman-Mu lah sumber hikmat untuk menolong pelayanan kami. Dan kami bersyukur karena kami mengetahui masa depan bagi setiap orang. Mereka yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan binasa. Inilah yang memotivasi kami untuk setia dalam tugas panggilan pelayanan walaupun berat. Karena kami tahu pada akhirnya yang percayalah yang selamat peroleh surga mulia. Tetapi yang tidak percaya dan menolak Tuhan akan binasa. Tuhan urapi setiap umat-Mu, hamba-Mu, saat memberitakan Injil, sehingga perkataan yang disampaikan adalah Injil yang berkuasa, yang menyelamatkan, sukacita bagi dunia yang sedang hancur ini Tuhan. Biarlah kasih dan kuasa-Mu menyertai pemberitaan kami, sehingga orang yang mendengarnya boleh diubahkan, berbalik kepada jalan Tuhan, dan diselamatkan. Jaga lindungi dari yang jahat, dari segala mara bahaya, kecelakaan, dan orang jahat. Tangan-Mu berkuasa melindungi kami Tuhan, dan memampukan kami menjalankan tugas-tugas kami. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini, perjalanan kami sebagai saksi-saksi Injil. Tuhan memberkati. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat bertugas memberitakan Injil. Shalom.